Aku mau berbagi pengalaman ya, kenapa anakku disunat di umur 2 tahun. Yang pertama ya, karena dia sebelum hari dia disunat, dia itu bermain pasir. Jadi aku lihat pasir tersebut itu udah 1 tahun lebih didiemin di depan rumah. Dia tuh main di pasir orang, bukan pasirku. Awalnya aku larang anakku untuk main pasir, karena itu untuk pertama kalinya main pasir yang di darat. Kalau yang di laut mah nggak apa-apa ya, cuman ya udah, karena anakku nangis akhirnya aku bolehin, karena sebelumnya nggak boleh aku biarin main di tanah, main di pasir tuh nggak boleh. Nah, karena anakku penasaran akhirnya aku bolehin. Nah, setelah itu dia tuh nggak langsung mandi guys, dia masih main tapi udah nggak main ke pasir lagi. Jadi dia tuh di pasir sekitar 1 jaman, jam 11-an kurang lebih. Nah, terus hari berikutnya dia tuh nggak bisa pipis. Bisa pipis pun ini kulup penisnya itu melengkung gini guys, dari gini jadi kayak gini. Nah, terus melentung gede guys, atau gimana ya, melembung di kulupnya sini. Terindikasi dia itu nggak bisa pipis secara tuntas. Nah, dia juga nangis waktu pipis. Itu siang ya, jam 10-an. Udah. Terus sorenya itu dia juga kayak gitu lagi dan ngeluh pipis dan sakit. Akhirnya periksalah dia ke mantri dan harus disunat. Shock banget kan, aku sebagai ibu juga kaget. Loh, kenapa anakku kayak gitu? Kayaknya nggak kenapa-kenapa, nggak mengeluh gatal juga gitu, tapi bisa jadi itu karena main pasir, terus dia di penisnya itu ada semacam hewan tengu itu loh guys, yang merah ya. Kalau kata-kata ibu sebelumnya, kalau kata ibu-ibu temanku sebelumnya, mereka itu udah pinter ngomong, karena anakku ngomongnya masih belajar dan belum selancar orang lain, jadi ibunya nggak tahu anakku tuh kenapa gitu loh. Nggak bilang gatal juga enggak, biasanya cuma bilang sakit-sakit itu aja, itu pun nggak mengarah ke burungnya itu. Kalau misal anak-anak yang sudah lancar bicara kan pasti ngomong, "Bu, titiknya tatit," kayak gitu. Nah, karena anakku juga ngomongnya belum lancar pada saat itu, jadi kan ibunya nggak tahu gitu loh, mengecek-ngecek pun nggak tahu sakitnya yang sebelah mana kayak gitu ya. Nah, akhirnya anakku habis isya jam 8-an langsung disunat. Nah, sebelum disunat itu di briefing dulu sama mantri sunatnya. Dia bilang, walaupun ini dibius, ini akan tetap merasakan sakit ya. Nah, terus kami khawatir nih, ketika udah disunat kurang lebih setengah jam, durasi pas sunat, karena anakku juga nangis dan juga nggak bisa anteng ya, akhirnya setengah jam berlalu baru selesai. Tapi untuk kasus anak-anak yang tidak mengalami sakit, maksudnya kayak kelainan gitu, itu tuh biusnya nggak terasa guys, maksudnya kebas gitu. Cuman karena anakku kasusnya tuh sakit, jadinya tetap terasa gitu ya. Begitu guys. Terus begitu dia pulang udah lari-lari. Nah, tuh aku sukanya sunat di situ. Langsung lari-lari guys. Hari ke-1 sampai 7 hari langsung lari-lari. Padahal kan normalnya orang habis sunat kan biasanya kan mengeluh sakit, "Bu, sakit, Bu, panas." Itu enggak sama sekali ya. Langsung lari-lari. Yang penting obatnya itu harus masuk, dan juga ada yang buat nyemprot juga guys. Katanya buat yang nyemprot itu kalau beli di apotek 100 ribuan. Nah, mirip-mirip hand sanitizer ya, tapi bukan itu. Jadi setiap hari disemprot, dikasih bukan betadine, apa ya, yang baunya tuh mirip kayu putih gitu loh, penggantinya betadine gitu, yang obat rasa sakit tanpa rasa perih itu loh, apa ya, minol, iya minol, dikasih itu juga.
Nah kan anakku nggak doyan obat, jadi sampai 4 hari aja dia minum obatnya. Sembuh-sembuh 1 bulan ya. Itu pun karena anakku makannya selalu ikan kotes, ikan lele, ikan belut, sama telur ya, sama telur itu. 1 bulan baru mengering ya. Ya alhamdulillah lah anakku udah disunat gitu ya. Nah setelah sunat kan banyak banget orang yang kesini dan tanya-tanya kenapa. Nah akhirnya aku cerita tuh, sebelumnya tuh mainan pasir, ternyata ada 2 ibu-ibu yang bernasib sama kayak aku. Cuma yang satu ibu si mawar dan si melati ya ibaratnya. Nah si mawar nih bilang kayak gini, dulu itu anakku tuh juga suka main pasir. Nah setiap kali pulang selalu ada tengu merah. Tengu merah tahu enggak? Tungau yang warna merah itu loh. Kalau anak-anak habis main tanah atau pasir itu pasti suka hinggap. Nah yang namanya tengu itu suka banget hinggap di daerah yang lembab dan kayak gini nih, di kelek, di selangkangan. Nah di burung juga guys, aneh banget ya, burung juga, dan itu pun rasanya katanya gatal guys. Nah kemungkinan si anakku ini kemasukan dan dia tuh masuk sampai sini tungaunya, akhirnya membengkak. Nah kalau di sini yang membengkak kan kalau mau pipis susah kan, ibaratnya selangnya itu loh guys, selangnya tuh kedesek gitu loh, jadi mampet, nggak bisa keluar pipisnya, itu kan bahaya gitu. Nah kayak gitu jadinya, karena anaknya si mawar ini udah gede, jadinya dia bisa lapor sama emaknya, bu burung adek sakit gatel, tolong cariin tengunya. Nah langsung dicari ketemu, udah selesai urusannya. Nah kasus si anakku ini udah 2 harian ya, nggak tahu kalau itu dari tengu guys. Akhirnya kan nggak aku cari karena aku nggak tahu ya, karena itu juga baru pertama kali dia main pasir. Nah karena aku nggak tahu kalau di situ ada tengunya, akhirnya nggak aku cari juga karena nggak ada gerak-gerik yang aneh. Kalau anak gatal kan biasanya digaruk-garuk, itu pun enggak juga guys. Saya curiga kalau itu tengunya masuk di sini, di kulit penis gitu. Nah terus lanjut. Nah sekarang si melati, ibu-ibu yang bernama melati ini, dia bilang ke aku, anakku dulu juga suka main pasir. Nah kemungkinan pasirnya masuk di sininya, akhirnya buat pipis susah. Sampai 2 hari dia tuh tiap kali mau pipis ngeluh dan gak tuntas. Akhirnya perutnya gede guys, karena pipisnya nggak bisa keluar dan mengeluh sakit. Pikir si ibu melati ini kalau bisa obat-obatan dulu, padahal si mantrinya udah bilang kalau bisa langsung disunat. Tapi ibu-ibu ini tuh masih kasihan sama anaknya yang baru usia kurang lebih 3 atau 4 tahun gitu ya. Nah terus habis itu tetap nggak sembuh pakai obat, akhirnya disunatlah dia di usianya yang kecil gitu. Akhirnya sembuh, langsung plong, langsung bisa pipis banyak. Itu curhatan ibu melati ini ya. Nah jadi buat kita ibu-ibu, kita harus lebih berhati-hati kalau anak, kalau bisa sih jangan boleh mainan pasir yang udah lama banget ditimbunnya di luar rumah. Atau kalau misalnya mau pasir, kita bisa beli di Shopee. Pasir warna itu cuma berapa kilo sih ya, nanti aku kasih di link deskripsi atau di kolom komentar ya kalau mau beli pasir. Kok semisal anaknya rewel pengen banget mainan tanah atau pasir, mendingan beli pasir buatan aja ya, itu lebih aman ya. Karena di tanah dan juga pasir itu biasanya banyak hewan-hewan kecil tungau itu yang bikin gatel, masuk ke pori-pori itu loh. Kalau di tempat kalian aku nggak tahu ya apa namanya. Kalau di daerahku familiar namanya tengu, warnanya merah gitu. Nah kayak gitu ya guys, emang perlunya kita mempunyai teman banyak tuh itu, biar bisa relasinya banyak, bisa berbagi pengalaman supaya kita bisa belajar. Karena belajar yang paling bagus adalah belajar dari pengalaman orang lain. Jangan sampai kita terkena hal yang sama kayak gitu ya. Itu kan enak. Kayak gitu ya guys. Jangan introvert amat gitu ya. Marilah berteman gitu ya. Ya sudah, ini aku berbagi tips seperti ini supaya kalian nggak merasakan apa yang aku rasakan. Begitu shock di hari itu.
mana pada hari itu nggak pegang duit lagi, untung aja ada orang yang baik menolong keluargaku. Semoga saja buat yang menolong keluargaku ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang banyak, dan anak yang soleh-solehah. Gitu aja sih. Sekian ya. Kalau kalian suka videoku bisa di like. Kalau kepengen orang-orang ibu-ibu biar semakin pinter bisa dibagikan ya. Gitu aja ya guys. Pokoknya kalau bisa jangan main di pasir atau tanah. Harus hati-hati kalau punya anak cowok ya. Selalu periksa setiap hari burungnya itu kira-kira ada hal mencurigakan nggak, ada bekas dikorek-korek nggak, ada bekas gatal nggak. Kalau ada langsung dicari. Apakah ada hewan kecil di sana, harus langsung ketemu ya. Gitu aja. Pokoknya harus dijaga hati-hati ya. Sekian dan terima kasih.